Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ardiansyah dengan NIM 202211100025 dengan prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Object Oriented Programming atau OP, gunakan bahasa pemrograman Python. Di dalam video ini, kita akan membuat sebuah program kebun binatang virtual yang akan mengolah data berbagai hewan, termasuk hewan langka. Program ini akan menunjukkan bagaimana cara kita menerapkan prinsip-prinsip OOP dalam sebuah studi kasus nyata. OOP adalah paradigma pemrograman yang fokus pada penggunaan kelas dan objek untuk mengorganisasi data dan fungsionalitas program. Dengan menggunakan OOP, kita dapat membuat program yang lebih modular, mudah untuk dikembangkan, dan lebih mudah dipelihara. Tujuan utama dari studi kasus ini adalah untuk mempelajari konsep-konsep dasar OOP, seperti kelas, objek, warisan, dan lainnya, dengan membuat pemrograman dengan mengolah data hewan di kebun binatang. Mari kita mulai dengan beberapa konsep dasar dari OOP yang akan kita gunakan dalam program ini. Yang pertama adalah kelas dan objek. Sebuah kelas adalah template atau blueprint untuk membuat objek. Sebagai contoh, kelas animal. Kita akan membuat kelas animal ya. Sebagai contoh nih yang sudah diituin. Akan memiliki atribut seperti nama, jenis, makanan, habitat, dan lainnya. Sedangkan objek adalah instansi dari kelas tersebut. Misalnya objek kita buat seperti singa, dan install dari kelas animal tersebut, instansi dari kelas animal tersebut yang memiliki atribut seperti nama, singa, jenisnya apa, jenis spesiesnya Panther Leo, dan seterusnya. Terus di sini ada getter dan setter. Getter dan setter sendiri adalah di dalam OOP, kita sering menggunakan metode getter dan setter untuk mengakses dan mengubah nilai atribut dalam kelas. Getter digunakan untuk mengambil nilai dari atribut, sedangkan setter digunakan untuk mengubah nilai atribut tersebut. Misalnya, kita memiliki atribut nama dan kelas dalam kelas animal ya. Kita dapat membuat metode get nama untuk mengambil nama hewan dan set nama untuk mengubah nama hewan tersebut. Terus yang ketiga ini adalah konstruktor dan destruktor. Konstruktor sendiri adalah metode khusus yang dijalankan saat objek dibuat. Dalam Python, konstruktor ini disebut dengan init atau inisialisasi. Fungsi utamanya adalah untuk menginisialisasi data atau atribut objek saat pertama kali dibuat. Sedangkan destruktor adalah metode yang dipanggil ketika objek dihapus. Meskipun di Python ini jarang digunakan karena Python sudah menangani pengolahan memori secara otomatis. Yang keempat ini adalah pewaris atau inheritance. Pewaris adalah konsep di mana sebuah kelas baru dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas yang sudah ada. Sebagai contoh, kita memiliki kelas mana nih? Kelas inherit animal, integrate animal, yang mewarisi kelas dari animal tersebut nih. Terus dengan demikian, inherit animal akan memiliki sebuah atribut dan metode dari kelas animal. Namun kita dapat menambahkan fitur atau atribut tambahan seperti perawatan hewan langka gitu. Terus yang terakhir atau yang kelima adalah overloading. Itu adalah memungkinkan kita untuk membuat beberapa metode dengan nama sama, tetapi dengan parameter yang berbeda. Sebagai contoh, kita membuat metode add animal yang menerima satu objek hewan atau bisa juga menerima beberapa objek hewan sekaligus. Ini akan membuat pemrograman lebih fleksibel. Sekarang mari kita lihat bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam program Python saya. Saya akan mengetikkan kode program ini secara langsung agar kalian bisa melihat bagaimana setiap kode bekerja. Untuk itu saya ketik terlebih dahulu kodenya biar kalian tidak pusing ya. Nih. Oke, baik. Di sini saya akan mengimport terlebih dahulu .os untuk meng-clear terminal terlebih dahulu. Oke, saya ketik dulu ya.
Di sini punya kelas integrate animal. Mencatatnya ya, karena kalau nggak dicatat nggak tahu dari jenis spesies, kayak dicatat. Oke, kita save, jangan lupa dia akan menghasilkan output seperti ini tuh gitu. Nah, semuanya kodenya ya. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan dari masing-masing kode tersebut. Oke, di kelas animal atau kelas hewan ini yaitu kelas induk yang digunakan untuk menggambarkan hewan-hewan biasa. Kelas ini memiliki konstruktor init yang digunakan untuk menginisialisasi data dasar seperti nama, nih, hewan, jenis, makanan favoritnya, habitatnya, gitu. Terus di sini saya memakan metode getter digunakan untuk nilai dari atribut objek, sedangkan setter sendiri digunakan untuk mengubah nilai objek tersebut. Jadi di sini terus tidak lupa saya memakai fungsi getInfo atau metode info getInfo. Fungsinya sendiri adalah untuk digunakan untuk menampilkan informasi tentang hewan tersebut. Terus yang kedua adalah kelas integrate animal dari hewan langka. Kelas integrate animal ini adalah subkelas dari animal yang digunakan untuk menggambarkan hewan-hewan langka. Kelas ini menambahkan atribut baru, yaitu atributnya adalah jadwal perawatan yang berfungsi untuk mencatat perawatan rutin bagi hewan langka. Gitu. Terus override getInfo. Artinya di sini pada kelas integrate animal ini kita mengoverride metode getInfo untuk menambahkan informasi mengenai jadwal perawatan hewan langka tuh. Di sini ya. Terus yang terakhir adalah atau yang ketiga adalah kelas zoo. Kebun binatang. Kelas zoo adalah kelas yang digunakan untuk mengolah koleksi hewan dalam kebun binatang. Kelas ini memiliki dua metode, yaitu ADD animal dan ADD multiple, yang berfungsi sendiri untuk menambahkan satu atau beberapa hewan sekaligus ke dalam kebun binatang. Tuh. Terus overloading kita menggunakan metode multiple untuk menambahkan banyak hewan sekaligus. Jadi nggak pusing tuh, kita menambahkan berapa puluh banyak tuh. Terus tidak lupa menampilkan informasi kembali show all animals, menampilkan semua hewan yang ada dalam kebun binatang gitu. Terus di sini saya memanggil os.system seperti biasa untuk mengclear dari animal tersebut ya. Jangan lupa ya. Seperti biasa. Terus di sini adalah
menggunakan kelas-kelas di atas. Jadi kita panggil kembali untuk menggunakan kelas di atas. Terus membuat objek dari kelas zoo. Terus membuat objek dari hewan biasa, ini singa, gajah. Membuat objek hewan langka seperti panda, harimau. Terus jangan lupa menambahkan satu hewan di zoo animal dengan objek singa. Terus menambahkan beberapa hewan sekaligus dengan objek gajah, panda, dan harimau, dan menampilkan semua informasi hewan dalam kebun binatang. Output dari program ini akan menampilkan informasi tentang hewan yang ada, kebun binatang, termasuk informasi mengenai hewan langka dan jadwal perawatan mereka. Nih, seperti ini contohnya. Tuh. Sorry, pencet ya. Oh, ini. Nah, tuh. Nama hewan singa, jenis spesiesnya adalah Panthera leo, makanan favoritnya ya daging dong. Terus habitat padang rumput. Seperti itulah. Jadi kesimpulannya adalah studi kasusnya sistem kebun binatang, hewan dan hewan langka. Jadi atribut dari nama spesies ini adalah makanan favorit, habitat, ini atributnya. Terus mempunyai metode get info untuk menampilkan informasi nama spesies tersebut, nih save name, jenis, makanan. Terus yang kedua adalah class and the grade animal atau kelas anak ya. Itu mewarisi dari dari kelas animal tersebut. Terus mempunyai atribut tambahan, jadwal perawatan nih, atribut tambahannya. Terus override metodenya adalah get info untuk menambahkan informasi perawatan hewan langka. Nih, saya tambahkan kembali informasi tentang perawatan hewan langka. Terus yang terakhir adalah kelas cucu atau kelas zoo, mewarisi dari animal dan grade animal. Atribut tambahan dari ini adalah ini. Atribut tambahnya adalah daftar hewan. Nih, daftar hewan atau added animal. Nih, terus metodenya adalah added animal untuk menambahkan hewan ke kebun binatang. Terus soal animal untuk menampilkan semua informasi di kebun binatang. Jadi penjelasannya adalah penjelasan yang lebih detail adalah animal adalah atribut seperti nama, spesies, ingat habitat didefinisikan dalam konstruktor dan ada metode get info untuk menampilkan informasi tersebut. Ulangin lagi ya. Terus kelas anak, grade animal, kelas ini mewarisi dari kelas animal dan menambahkan atribut baru. Jadwal perawatannya, yang seperti saya bilang tadi. Yang terakhir ada kelas cucu atau zoo. Kelas ini digunakan untuk mengelola daftar hewan yang ada di kebun binatang. Metode add animal digunakan untuk menambahkan satu hewan, sedangkan add animal multiple digunakan untuk menambahkan beberapa hewan sekaligus. Nih. Sedangkan show all animals digunakan untuk menampilkan semua informasi hewan yang ada dalam kebun binatang. Terima kasih. Kayaknya cukup ya. Terima kasih telah menyaksikan video saya di mana kita membahas implementasi konsep Object Oriented Programming atau OP. Dalam pembuatan program kebun binatang virtual, kita telah mengimplementasikan kelas, pewarisan konstruktor, getter, dan setter, serta overload untuk mengolah data hewan termasuk hewan langka overloading ya maksudnya. Program ini menggunakan kelas induk subkelas untuk mengolah informasi tentang hewan secara efisien dengan memberikan fitur tambahan untuk hewan langka seperti jadwal perawatan. Dengan demikian, program ini tidak hanya mendemonstrasikan penggunaan konsep-konsep OP, tapi juga menyediakan cara mudah dan terstruktur untuk mengolah berbagai jenis data. Jika ada pertanyaan atau komentar, jangan ragu untuk menuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.